Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memudahkan memahami gaya-gaya statis dalam mesin, seperti gaya pena, gaya yang ada pada batang luncur, maupun di roda gigi, kita akan melihat mekanisme press. Di sini terlihat mekanisme press dikenai gaya P berupa tekanan gaya sebesar 60 Newton. Gaya P-nya bekerja pada slider, atau dalam hal ini bekerja pada batang penghubung 7. Batang penghubung 2 dan 3 adalah roda gigi, di mana pressure angle-nya nilainya adalah 20 derajat. Jadi P sama dengan 20 derajat. Yang ingin diketahui adalah berapa besarnya kopel yang harus diberikan ke roda gigi 2 untuk menjaga keseimbangannya. Kita simbolkan di sini adalah T. Untuk mengetahui besarnya kopel yang ada dalam mekanisme press, tepatnya di batang penghubung 2, kita pisahkan tiap-tiap batang untuk menunjukkan diagram benda bebasnya. Jadi nanti kita pisahkan batang penghubung 4, 5, 6, 7, dan juga batang penghubung 2 dan 3. Caranya, kita ambil saja, ini misalnya batang penghubung 4. Anggaplah sama, ini 4, kemudian ini titik simpulnya A dan B. Nah, tentu ada gaya yang bekerja di batang 4, baik di pena B maupun pena A. Tapi kita belum tahu berapa besarnya. Kita berikan penamaan untuk gaya yang bekerja di pena B itu F54. Sedangkan yang bekerja di pena A adalah F34. Kita ulangi, misalnya di batang 6. Anggaplah sama. Batang 6 ada titik simpul C dan D. Nah, di sini yang bekerja ada gaya di pena C F56, sedangkan di D F76. Kira-kira seperti itu cara penentuan atau pemberian nama dari gaya-gaya yang ada di setiap pena. Selanjutnya kita akan melihat secara keseluruhan gaya-gaya yang bekerja pada batang penghubung 4, 6, 5, 7, serta 2 dan 3. Kita kembali untuk batang 4, karena berhubungan dengan batang 3 dan batang 5, maka di batang 4 ada F54 dan F34. Di batang 6 berhubungan dengan batang 5 dan batang 7. Makanya di situ F56 dan F76. Sedangkan di batang 5 ada 3 gaya. Ada 3 gaya F45 yang bekerja di pena B, F65 di pena C, dan F15 di pena O15. Jadi jika berhubungan dengan bidang yang statis, maka di sini adalah nilainya adalah 1. Sama dengan ini juga F17, dan di sini ada F12 dan juga F13. Selanjutnya untuk slider ada F67, kemudian di sini ada gaya luar gaya P sebesar 60 Newton, kemudian ada F17. Yang terakhir pada pinion dan roda gigi A itu terdapat F12 dan F13. Di roda gigi A sendiri ada gaya F43. Selanjutnya
kita akan mengidentifikasi gaya-gaya yang bisa diketahui pada tiap batang. Di batang 4, F54 dan F34. Arah gayanya sejajar dengan batang. Besarnya belum diketahui, tapi arahnya dia sejajar dengan batang 4. Demikian pula F56 dan F76 sejajar dengan batang 6. Ingat, karena di sini tidak ada gaya luar di batang 4 maupun batang 6, sehingga dia sejajar dengan batangnya. Ketika misalnya ada gaya luar, misalnya K, gaya F54 dan F34 tidak berada pada posisi sejajar, karena ada gaya K yang mempengaruhi posisi dari F34 dan F54. Nah, selanjutnya setelah kita melihat batang 4 dan batang 6, kita lihat dulu batang 7. Batang 7 ada gaya P, kemudian F67 yang merupakan atau yang berasal dari F76. Gayanya F76 kita pindahkan ke batang 7 menjadi F67. Kemudian ada gaya normal F17. Hal ini merupakan 3 gaya tak sejajar dalam keseimbangan. Melihat dari batang 7 atau di slider atau batang luncur, kita mengingat 3 gaya tak sejajar dalam keseimbangan, seperti materi kita pada pembahasan gaya statik dan statika grafis. Nah, kemudian kita tinjau batang 5. Batang 5 ada F65. F65 berasal dari batang 6. Posisinya sama dengan batang 6. Kemudian F45 sama dengan F54. Posisinya F54 dipindahkan ke batang 5 jadi F45. Sedangkan F15 kita belum tahu besar dan arahnya. Jadi jika simbolnya seperti ini, maka dia belum diketahui arahnya maupun besarnya. Beda halnya dengan gaya P, sudah ada tanda panahnya, berarti besar dan arah sudah diketahui. F67 dan F17 besarnya belum diketahui, arahnya sudah diketahui. Kembali ke batang 5, hal ini juga merupakan 3 gaya tak sejajar dalam keseimbangan. F65, F15, F45. Tetapi kita belum bisa menyelesaikannya karena tidak ada gaya yang diketahui baik besar maupun arahnya. 1, 2, 3, 4 berarti 4 variabel yang belum diketahui. Sedangkan untuk menyelesaikan persamaan keseimbangan hanya 3 variabel yang tidak diketahui. Jadi yang memungkinkan untuk dikerjakan adalah batang 7. P besar dan arah sudah diketahui. F67 besarnya belum diketahui. F17 belum diketahui besarnya. Jadi ada 2 variabel yang belum diketahui. Jadi ini untuk batang 7 kita sudah bisa menyelesaikannya. Caranya dengan membuat poligon gaya. F17 dan F67 dihubungkan membentuk poligon tertutup atau poligon gaya. Sehingga kita nantinya bisa mendapatkan besarnya F17 dan F67. Kita lihat hasilnya. Masukkan gaya P, kemudian masukkan F17, kemudian masukkan F67, bentuk poligon tertutup, ini saling menutupi, didapatlah hasilnya 52,64 Newton dan juga 79,82 Newton. Ini adalah F67 dan ini adalah F17. Hasilnya akan sama. Hal yang perlu diperhatikan juga, tentunya kita membuat skala perbandingan bahwa 1 cm yang ada di gambar mewakili 1 Newton, sehingga hasilnya seperti ini. Selanjutnya, setelah kita mengetahui besarnya F67 dan F17, kita sudah tahu ini F17-nya dan F67, berarti kita sudah bisa mengetahui nilai F76-nya. F67 tadi posisinya ke bawah, panahnya ke sini. Nah, berarti nanti F76 aksi
reaksi. Berarti reaksinya akan menghadap ke kanan atas. Itu F76. F56 ada aksi, ada reaksi. Berarti arahnya ke kiri bawah. Besarnya F67 sama dengan F76. Besar F76 sama dengan besarnya F56. Nantinya ketika kita masukkan lagi ke batang 5, F65 tadi arah F56 arahnya ke kiri bawah. Nah, sedangkan nantinya F65 aksi sama dengan reaksi, berarti nilainya di sini adalah nilainya sama dengan F56, arahnya berlawanan. Dan jika kita lihat F56-nya besarnya sama dengan F76, yakni 79,2 Newton. Batang 6. Kemudian kita pindah ke batang 5. Nah, kita menyelesaikan dengan cara persamaan gaya tak sejajar dalam keseimbangan. F65 sudah diketahui besar dan arahnya. F15 kita belum mengetahui baik besar maupun arah. Sedangkan F45 arahnya sudah diketahui, besarnya yang belum kita ketahui. Jadi ada 3 variabel yang belum diketahui dalam batang 5. Caranya kita menarik garis, kita menghubungkan 3 buah gaya ini ke dalam satu titik. F65 dulu tarik, kemudian F45 akan bertemu di satu titik. Nantinya untuk F15 kita belum mengetahui besar dan arahnya, tapi sebagaimana kita ketahui bahwa gaya adalah vektor, dan vektor itu bekerja pada satu titik. Selain memiliki besar dan harga, juga bekerja pada satu titik. Sehingga kita menghubungkan F15 ini ke pertemuan F65 dan F45. Dari sini F15 arahnya sudah kita ketahui. Selanjutnya tinggal kita menghubungkan ke dalam bentuk poligon gaya. Poligon gayanya tertutup F56, kemudian masukkan F45, kemudian masukkan F15 untuk menutupi dari poligon gayanya. Tentunya arah panahnya saling menutupi. Koreksi di sini F65. Dari poligon gaya kita sudah bisa mengetahui besarnya F45 dan juga F15. F45 nilainya adalah 53,98 Newton dan F15 sebesar 128,26 Newton. Untuk memahami kembali terkait dengan 3 gaya tak sejajar dalam keseimbangan, kita coba bentuk yang lain. Sama, ada 3 buah gaya tak sejajar dalam keseimbangan. Arah panahnya ke bawah misalnya, ada P. Kemudian dia di sini ada gaya S yang belum diketahui besarnya. Kemudian ada gaya Q misalnya. Yang penting dia ketemu dalam satu titik, tarik garis, kemudian pertemukan dengan S. Sini dapat satu titik, nantinya di Q-nya ikut bertemu. Pertemuan inilah kita sudah bisa ketahui berapa besarnya Q dan juga berapa besarnya S. Masukkan dalam satu vektor P, S, dan juga Q. Setelah kita mengetahui gaya F45, baik besar maupun arahnya, besarnya F45 adalah 53,98 Newton, kemudian arah panahnya ke kanan atas. Selanjutnya kita pindah ke batang 4. Nah, di batang 4 nilai F54 sama dengan F45, yakni 53,98 Newton. Tadinya F45 arah panahnya ke kanan atas, sedangkan F54 ke kiri bawah. F34 nilainya sama besar dengan F54, yakni 53,98 Newton.
aksi ke kiri bawah, sedangkan reaksinya ke kanan atas. Dari sini F34 kita ketahui. Selanjutnya kita pindah ke roda gigi 3. Ada nilai F43, di mana gayanya sama besarnya dengan F34, yakni 53,98 Newton, dan arahnya berlawanan. Arahnya F43 ke kiri bawah. Selanjutnya kita menentukan gaya-gaya yang ada di roda gigi 3. F43 besar dan arahnya diketahui, sedangkan F23 merupakan gaya resultan yang berada di pressure angle roda giginya. Pressure angle-nya diketahui tadi 20 derajat. Arahnya kita ketahui, tetapi besarnya belum diketahui. F13 besar dan arahnya belum kita ketahui, sehingga kita mempertemukan F43 dengan resultan gaya dari roda gigi 3 atau yang kita sebut dengan F23 ketemu dalam satu titik, kemudian F13 mengikuti titik pertemuan antara F43 dengan F23. Dari poligon gaya kita hubungkan F43, kemudian F23 dan F13, sehingga kita sudah bisa mengetahui besarnya F23 sebesar 42,92 Newton dan F13 sebesar 45,81 Newton. Selanjutnya, dari resultan gaya F23 di roda gigi 3, kita pindah ke roda gigi 2. Ada F32, di mana besar F32 sama dengan besar F23, yakni 42,92 Newton. Arahnya berlawanan. Ketika F23 ke kanan atas, maka F32 ke kiri bawah. Karena yang ingin kita ketahui adalah berapa kopel yang ada di roda gigi 2, maka kita akan menentukan besarnya F12. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kopel itu adalah ada dua buah gaya yang sejajar, paralel, berlawanan arah, dan besarnya sama. F23 besarnya sama dengan F12, arahnya berlawanan, dan paralel dengan jarak H, di mana jarak H-nya ini tegak lurus terhadap F23 dan juga F12. Besarnya H diketahui 18,79 cm, sehingga kita bisa mengetahui besarnya kopel F12 dikali H atau F32 dikali H. Dari sini besarnya kopel pada pinion adalah 812,04 Newton cm. Demikianlah proses dalam menentukan besarnya kopel yang ada dalam mekanisme press. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.